bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Automotive dengan saya Anwar. Ini adalah mobil Alphard persis ada di belakang saya. Mobil Alphard atau Toyota Alphard ini adalah mobil keluaran tahun 2014 yang dijual hanya seharga 320 jutaan. 320 jutaan untuk mobil sekelas direksi seperti ini menurut saya adalah tawaran yang sangat menarik. Nah, buat kalian yang menginginkan atau mencari mobil-mobil sekelas ini, akan saya tunjukkan detail daripada mobil ini, so ikuti terus video ini sampai habis. Tapi buat kalian yang baru ketemu atau baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng jangan lupa ditekan. Gambar jempol ke atas seperti ini jangan lupa ditekan juga, lalu kemudian video ini di-share ke teman-teman yang lainnya melalui medsos yang kalian miliki. Jangan lupa tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan mengenai ulasan kita kali ini. Well, untuk lebih jelas, ikuti terus video tentang Toyota Alphard keluaran tahun 2014 yang ada di belakang saya ini. Nah, teman-teman sekalian, seperti ini Toyota Alphard keluaran tahun 2014 ini. Platnya seperti yang kita lihat mati di tahun 2024, masih menggunakan plat B. Dan mobil ini dipasarkan di terminal motor yang ada di Kabupaten Goa. Nomor kontaknya ada di sini. Silakan dihubungi nomor kontak tersebut. Di pause video ini untuk kalian mencatat dan menghubungi nomor kontak ini kalau kalian berminat dengan mobil ini. Tapi sebelum kalian menghubungi, dicatat aja dulu, nanti dihubungi. Lebih baik kalian menonton video ini sampai habis karena saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana kondisi daripada mobil ini dari sisi eksterior, interior, termasuk mesinnya. Nah, kalau kita lihat dari depan, overview dari depan mobil ini seperti ini tampaknya atau tampilannya. Bagian lampu sebelah kanan dengan sebelah kiri semua kondisinya masih oke. Sudah menggunakan proyektor atau perpaduan dengan lampu halogen yang multi reflektor ada di sini. Lalu kemudian untuk grillnya ini adalah logo khas Alphard dengan grill perpaduan antara warna silver dengan warna chrome. Ada banyak sekali warna chrome-nya, itu menandakan kemewahan daripada mobil ini. Nah, di bawah ada dua fog lamp kiri kanan kondisi masih oke. Lalu kemudian untuk bagian bumper depannya semuanya masih sangat baik dan terpasang dengan sangat kokoh pastinya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian untuk kap mesinnya ini ukurannya kecil karena memang mobil ini adalah mobil yang mesinnya agak masuk ke dalam kabin. Makanya kalau kita lihat untuk dashboardnya agak mundur ke belakang karena memang space mesin ada di bawah sini. Nah, ini untuk kenyamanan mobil juga pada saat dipakai karena posisi bannya itu persis berada di atas mesin kurang lebih, sehingga mobil ini nyaman dari sisi suspensi juga. Nah, seperti ini lampunya, kondisinya masih sangat mulus, tidak ada pecah baret, bahkan tidak ada dari mobil ini, tidak terlalu terlihat kusam juga, kondisi masih kelihatan cukup baru. Nah, di depannya ada sensor juga yang membuat mobil ini lebih mudah dikemudikan di posisi sempit atau diparkir di posisi sempit. Nah, fog lampnya semuanya masih terpasang dengan utuh dengan housing warna chrome. Lalu kemudian untuk velgnya warnanya satu tone ya, satu warna. Sistem pengereman depannya sudah disc brake pastinya. Lalu kemudian bannya Continental. Kondisi bannya masih sangat layak pakai untuk beberapa tahun ke depan juga. Biasanya mobil ini dipakai agak lama sih untuk bannya, karena ya tergantung sih yang pakai, apakah dipakai daily use misalkan direksi kantor, atau misalkan kalau untuk pribadi ya kadang-kadang dipakai untuk sesekali aja pada saat liburan keluarga atau apalah. Nah, di samping untuk lampu seinnya sudah disematkan di spionnya dengan kondisi lampu sen yang semuanya masih utuh, masih terpasang dengan sangat baik. Ini masih kokoh pastinya, dan ini adalah sudut terluar daripada mobil ini. Tapi kalau kita lihat tidak ada bekas benturan pada bagian spion dan bagian lampu sen yang terpasang di spion itu. Handle pintunya mobil ini sudah keyless, jadi ada tombol di sini untuk membuka dan mengunci pintunya.
Sore kalau agak ribut karena kita memang posisi di pinggir jalan ya. Biasanya showroom mobil memang posisinya pinggir jalan. Nah, seperti ini untuk handling pintunya masih empuk. Lalu kemudian ini juga untuk pintu bagian tengahnya. Sorry, ini kinerja elektrikalnya masih sangat bagus. Cuman karena akinya lagi di charge, itu makanya tidak membuka dengan sendirinya. Tapi make sure bahwa kondisi mekanikal daripada si pintunya masih sangat baik. Nah, kita buka semua untuk dari sisi pintunya. Nah, kalau kita lihat dari pilarnya, semuanya masih orisinil, nggak ada bekas bahwa mobil ini habis terbentur dari sisi samping. Seperti ini. Lalu kemudian untuk bagian belakangnya kita tunjukkan juga. Bagian belakang untuk lampu sebelah kirinya masih sangat baik ya, masih sangat mulus. Lalu kemudian di sini ada semacam aksen chrome yang memanjang dari kiri ke kanan. Lampu mundurnya juga masih terpasang dengan sangat baik. Emblem Alphard di bawah. Lalu kemudian sensor parkir ada 4, 1, 2 di tengah. Lalu kemudian samping kiri kanan Toyota. Di bawah ada aksen chrome lagi, aksen-aksen mewah yang dipasang pada setiap mobil-mobil mewah biasanya. Nah, seperti ini untuk sisi belakang. Di atas ada spoiler dengan high mount stop lamp yang terpasang di sisi atas. Nah, seperti ini. Nah, kita mau buka untuk area bagasinya. Sayangnya dia mentok dan akinya sementara lagi di charge, jadi kita nggak bisa ngakses. Nanti kita tunjukkan dari dalam aja untuk bagian belakangnya, karena mobil ini basically 6-seater ya, bisa jadi 7-seater. Jadi yang di belakangnya jadi 3 orang untuk anak-anak biasanya, yang di depan untuk orang dewasa, yang di sini biasanya driver atau siapa asisten rumah tangga. Sini bosnya 2, lalu kemudian anak-anak di belakang, biasanya seperti itu. Nah, sebelum kita ulas di sisi dalam, kita ke bagian sebelah kanan dulu untuk menunjukkan bagaimana kondisi bagian sebelah kanan daripada mobil ini. Tapi sebelumnya, saya tunjukkan untuk bagian kaca depannya, semuanya masih utuh, tidak ada bekas pecah atau bekas rusak. Nah, overall untuk sisi samping kanan seperti ini, sama mulusnya dengan yang ada di samping kiri sebenarnya, kalau kita lihat seperti ini. Nah, untuk fendernya masih sangat utuh, lalu kemudian bumper depannya, corneringnya masih sangat bagus. Nah, untuk spion dengan lampu seinnya ini masih mulus juga, tidak ada yang pecah atau retak pada bagian ini. Fungsi spionnya juga masih sangat baik pastinya. Handling pintu untuk sisi driver semuanya masih berfungsi dengan warna chrome, sama dengan handling untuk pintu bagian penumpang yang kita buka. Nah, seperti ini, yang ini juga kita tunjukkan. Tapi di sini masih ada lubang kunci untuk kondisi emergency. Biasanya kalau misalkan kondisi emergency biasanya mobil seperti ini akinya mati atau kayak gimana lah, ini masih bisa dibuka dari sisi itunya, kunci, anakan kuncinya. Nah, interior sebentar kita tunjukkan. Nah, untuk door trimnya di sini bahannya soft touch fabric. Dia bukan berbahan kulit, tapi menurut saya ini sangat cukup. Dan kalau misalkan mau dibikin lebih bersih lagi tuh bisa kok. Nah, untuk bagian power window-nya semuanya auto ya, all auto. Di sini jelas tulisannya all auto, dan ini adalah hard plastik dengan motif ya seperti motif kulit. Nah, semuanya masih berfungsi dengan baik. Tuas pintunya, tuas untuk mengunci pintunya, termasuk lock power window-nya atau lock window-nya ya, termasuk dengan lock door-nya. Pengaturan spionnya ada di sini. Biasanya mobil ada di sini, tapi memang Alphard spesial di door trimnya. Speaker di bawah, cup holder dengan door pocket yang masih terpasang, termasuk dengan lampu yang ada di sini. Nah, yang spesial dari mobil ini juga adalah bahwa sisi yang ada di dalam sini itu ditutupi oleh pintu bagian bawah. Jadi ada semacam side skirt menutupi bagian bawahnya, sehingga pada saat kaki kita mepet ke dalam seperti ini tidak mengotori bagian celana atau kaki pada saat kita naik ke dalam mobil. Nah, di sini ada step juga. Biasanya kalau misalkan mobil-mobil SUV ini adalah footstep yang dipasang di luar, tapi ini integrated di dalam interior dari mobilnya. Nah, di sini ada pengaturan untuk high adjusternya. Lalu kemudian ini untuk bagian depannya ya, naik turun di sini untuk dudukan paha bagian dekat lutut. Lalu kemudian di sini adalah untuk pengaturan sudut reclining.
Joknya bahannya semacam bluedroo, ini sangat lembut dan tentu sangat nyaman untuk duduk di sini. Ini adalah posisi yang paling sering diakses karena ini memang menjadi jok daripada si pengemudinya. Nah, mobil ini joknya menggunakan jok captain seat, belum pilot seat, tapi ini sangat cukup untuk nyandarin tangan di sini sambil mengemudikan mobilnya. Sudah ada pastinya seat belt dengan 3 titik yang semuanya masih berfungsi dengan sangat baik untuk seat beltnya. Nah, untuk steeringnya ini tentu sudah tilt dan teleskopik pastinya ya. Untuk steeringnya jadi sangat komplit dan driver bisa mengatur posisi mengemudi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kuncinya seperti ini, keyless. Alphard keluaran tahun 2014. Teknologi keyless itu baru diperkenalkan kurang lebih setahun 2 tahun yang lalu untuk mobil-mobil kelas low MPV, tapi Alphard sudah menggunakannya dari bahkan mungkin 10 tahun yang lalu. Nah, start dan stop engine button, lalu kemudian ada stability control, pengaturan lampu ruangan, termasuk untuk meng-on-off-kan si sensor parkirnya. Ada lengkap daripada mobil ini. Lalu kemudian untuk melihat alert tripnya, untuk pencahayaan lampu pada cluster speedometer bisa diatur di sini juga. Nah, ini ada aksen kayu yang glossy, jadi memang terlihat mewah. Tuas-tuas lampu yang ada di sebelah kanan semuanya masih berfungsi, termasuk dengan grip yang ada di sini. Biasanya Alphard bagian depan sini itu kalau misalkan sering panas, yang bagian depannya menjadi kurang baik, tapi ini masih sangat baik, semua masih kelihatan baru, dan ini soft touch. Ini soft touch. Nah, mobil ini belum dilengkapi dengan sunroof, tapi menurut saya sangat cukup untuk penggunaan di Indonesia. Ngapain buka sunroof, panas-panas biasanya seperti itu. Tapi ya semua balik ke subjektivitas pembelinya. Sun visor ada vanity mirror, termasuk ada lampunya di atas, tapi sekali lagi akinya nggak ada. Tapi make sure bahwa itu berfungsi dengan sangat baik, termasuk lampu-lampu yang ada di sini. Nah, ini untuk membuka pintunya, pintu samping kiri dan kanannya, lalu kemudian tempat penyimpanan kacamata. Komplit sih mobil ini, termasuk untuk meng-on-off-kan lampu yang ada di dalam, karena mobil ini juga dilengkapi dengan ambience lighting pada sisi kiri dan sisi kanan yang ada di sana. Nah, headrest adjustable seperti itu. Lalu kemudian untuk baris kedua penumpang sebelum kita ke bagian sebelah kiri. Nah, untuk baris kedua ini sama, step ada di bawah, dan untuk bagian ini ditutupi oleh side skirt yang ada di bawah sini, so ini menjadi lebih bersih dan tidak mengotori celana bos pada saat naik ke dalam mobil ini. Nah, ini pengaturannya ada untuk recliningnya, lalu kemudian ada untuk menggeser kursinya ke kiri dan kanan, termasuk untuk memajukan kursinya maju mundur bisa juga diatur dari sini. Ini untuk membuka, nah, support kaki pada saat kita naik di atas mobil ini dan ingin merasakan suasana yang sangat santai berada di atas mobil ini, tinggal dikeluarkan, jadi kaki sedikit agak ditopang dan ya lumayan membuat kita lebih nyaman pada saat di perjalanan dengan mobil ini. Nah, seat pocket pada bagian driver termasuk pada bagian penumpang, dan di sini ada grip di pilar B-nya juga, termasuk di atas yang dia modelnya retract yang di atas ini. Nah, ini sama, dia seatnya captain seat juga dan sudah isofix pastinya. Saya mau tunjukkan bagian mesinnya juga. Oh ya, mobil ini transmisinya otomatis. Kalau kalian nggak ngelihat di sini ada rem tangan posisi ada di bawah sana, yang ya posisi diinjek tapi nggak terlalu kelihatan karena di sini indoor. Nah, seperti itu. Termasuk head unit nanti kita akan tunjukkan. Nah, untuk mesinnya, yes, ya kurang lebih seperti ini overview untuk mesinnya. Kalau kita lihat untuk bagian head cylindernya tidak ada rembesan-rembesan oli yang menandakan bahwa kondisi mesin dari mobil ini kurang baik. Sampai ke dinamo starter di bawah itu kondisinya masih sangat prima pastinya, harusnya nggak ada masalah. Bersih juga, ini sudah dibersih dan dirapikan, jadi sebenarnya mobil ini tinggal pakai. Nah, kalau misalkan kalian mau make sure lagi, silakan dilakukan test drive sebelum melakukan pengambilan mobilnya. Tapi saya sih yakinnya ini masih sangat prima dan tentunya semua kelihatannya masih sangat orisinil.
Nah, ini bagian mesinnya. Di bagian mesinnya juga sudah ada peredamnya. Jadi bagian mobil ini senyap sebenarnya untuk bagian mesin karena menggunakan mesin bensin. Nah, sekarang kita ke bagian yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kiri, kita akan tunjukkan indoornya atau interiornya, mulai dari door trim. Door trim di sini masih bersih. Biasanya memang dari sisi driver kelihatan sedikit lebih kurang bersih ketimbang dari sisi yang lainnya, karena memang driver itu selalu menggunakan mobil ini. Karena mobil ini jalan tanpa penumpang, karena memang hanya driver biasanya seperti itu. Logikanya seperti itu. Lalu kemudian di sini ada tombol untuk power window-nya, dan ini auto. Tuas untuk membuka dan mengunci pintunya semua masih berfungsi dengan baik. Cup holder, door pocket, termasuk dengan speakernya. Nah, biasanya kalau saya nge-review mobil seperti ini, ada yang tanya pajaknya berapa. Ini pajaknya 11.573.000. Mahal nggak pajaknya? Ya mahal. Untuk orang-orang yang merasa bahwa mobil ini itu pajaknya mahal. 11.573.000 adalah angka yang mahal bagi mereka yang ya menurut saya belum serius untuk memiliki mobil seperti ini, karena pajak seperti ini itu adalah pajak yang murah bagi mereka yang memang serius dan mampu untuk memiliki dan menggunakan mobil ini daily. Karena mobil ini adalah mobil mewah, segalanya pasti sedikit lebih mahal kalau kita bandingkan dengan si saudara yang ada di sana. Ada Fortuner, ada Innova, dengan ada Avanza. Nah, di sini hanya ada pengaturan reclining, nggak ada pengaturan untuk high adjusternya untuk bagian penumpangnya. Sliding juga, modelnya itu tarik dari bawah, belum elektrik. Nah, tempat penyimpanan soft opening lumayan besar untuk tempat penyimpanannya. Panel kayu di sini, cluster yang menonjolkan kemewahan pastinya. Lalu kemudian di bawah sini tempat penyimpanan. Nah, head unitnya cukup mungil, tapi ini sangat cukup untuk mobil-mobil yang ya mewah seperti ini. Kalau mau di-upgrade lagi silahkan ditambahkan tempat penyimpanan lagi. AC-nya sudah digital semua, dual zone, ya seperti itu. Lalu kemudian blower AC-nya ini mengarah langsung ke bagian penumpang yang ada di depan. Sun visor ada di atas juga dengan vanity mirror, termasuk dengan lightingnya. Nah, baris kedua sebelah kiri sama pengaturan joknya, ini super komplit. Pengaturan untuk support kaki seperti yang ada di sana sementara terbuka. Lalu kemudian untuk kiri kanan dan maju mundurnya. Oh sorry, itu nggak bisa ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ada yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar, saya kok jadi lupa tentang mobil ini. Nah seperti ini pengaturan seatnya semuanya. Ini adalah captain seat, jadi ini dinaikkan lalu kemudian diturunkan. Nah ini adalah meja ya. Nah seperti ini. Yang ini bisa ditekuk juga. Yes, untuk memudahkan akses menuju ke seat yang paling belakang. Nah, kita coba naik untuk seat yang paling belakang seperti ini ya. Kita tunjukkan dari sini aja untuk seat yang paling belakangnya. Dia bisa untuk 3 orang karena di belakang ada 3 headrest, yang di tengah lebih lebar lagi. Cuman yang di tengah pasti akan kurang nyaman duduknya karena notabene kursinya ini tidak menyatu tapi terpisah. Karena dua-duanya juga sudah menggunakan armrest yang model seperti ini. Nah seperti ini. Lalu kemudian untuk pintunya ini bisa ditutup dari sini. Nah kalau kita lihat untuk door trim dari pintunya ini ya seperti ini. Tuas untuk membuka dan menutup pintunya bisa dibukakan melalui driver yang ada di bagian atas sana juga. Tombol power window yang auto pastinya dengan sandaran, bukan sandaran tangan sih, karena tangan biasanya nyender di sini, tapi biasanya pegang sini jadi lebih lembut juga. Tempat naruh file ada di bawah, ada cup holder juga. So mobil ini komplit untuk bos-bosku sekalian yang membutuhkan mobil nyaman dan mobil mewah seperti ini. Nah itu yang bisa kita tunjukkan kali ini tentang Toyota Alphard keluaran tahun 2014, dijual hanya seharga 320 jutaan. Dan buat kalian yang berminat silahkan hubungi nomor kontak yang tadi videonya minta di pause dan dicatat nomornya. Nah, semoga ulasan ini bermanfaat dan memberikan referensi yang menarik buat kalian yang membutuhkan mobil-mobil semewah dan senyaman ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pastinya. Kita akan ketemu pada ulasan-ulasan atau review
otomotif menarik lainnya, karena di sini masih ada banyak, ada ada Pajero, lalu kemudian Fortuner, Innova, dan Avanza yang ada di depan, dan masih banyak lagi. Well, terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.